Selamat datang di penjelasan mengenai hipofisis part 2, di mana kita akan membahas mengenai gangguan kelenjar hipofisis secara singkat. Namun sebelum lanjut, tolong di subscribe channel ini, like dan komen video ini jika teman-teman suka, karena itu akan membantu kami untuk lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. Jadi di pembahasan ini kita akan bahas mengenai gangguan kelenjar hipofisis. Itu terbagi menjadi 3, yaitu hipopituitarisme, yang kedua pituitary tumor syndrome, dan yang ketiga adalah gangguan neurohipofisis. Nah, apa hipopituitarisme? Hipopituitarisme adalah apabila produksi hormon di hipofisis anterior itu tidak memadai untuk kebutuhan tubuh. Nah, ini bisa menjadi disebabkan karena bisa didapat, ya, bisa diturunkan juga, kemudian bisa disebabkan oleh kelainan hipofisisnya sendiri, ya, kelainan primer, atau kelainan sekunder yang disebabkan oleh di luar hipofisis. Nah, kegagalan hormon trofik di anterior hipofisis ini biasanya terjadi berurutan. Yang terjadi pertama yaitu gangguan dari growth hormone yang paling sering, kemudian dilanjutkan dengan gangguan dari follicle stimulating hormone, berikutnya luteinizing hormone, kemudian TSH, kemudian ACTH. Nah, ini kenapa pada anak-anak biasanya yang awal terjadi itu adalah gangguan pertumbuhan. Dan pada orang dewasa yang paling sering muncul gejalanya yaitu adalah hipogonadisme. Nah, ini adalah tabel etiologi dari gangguan hipopituitarisme, jadi penyebab-penyebabnya. Jadi kita lihat yang pertama bisa terjadi gangguan pertumbuhan, ya, gangguan development, termasuk empty sella, jadi kosong selanya. Kemudian ada gangguan akibat traumatik, ya, mungkin riwayat setelah operasi. Ya, setelah operasi mungkin ada tumor kemudian diambil, pituitarinya bisa berkurang dan terjadi hipopituitari. Kemudian juga ada tumor, ya, neoplasma. Mungkin ada tumor jinak di situ, yaitu pituitary adenoma, di mana dia mendesak dan mengurangi produksi dari hormon hipofisis anterior. Kemudian juga ada keradangan, gangguan vaskular, dan juga infeksi. Kemudian manifestasi klinisnya, ya, hipopituitarisme tergantung dari hormon apa yang berkurang. Misalnya kalau defisiensi growth hormone, dia bisa terjadi gangguan pertumbuhan. Kalau defisiensi gonadotropin, ya, dia bisa terjadi gangguan pada gonadnya. Jadi gangguan pada menstruasi pada wanita, mungkin penurunan libido pada pria. Apabila gangguan TSH, maka yang terjadi adalah penurunan dari TSH, jadi hipotiroid sekunder, ya. Jadi mungkin pada anak bisa terjadi retardasi pertumbuhan, ya, atau hipotiroidisme pada anak maupun dewasa. Kalau gangguannya pada ACTH, berarti yang terjadi adalah hipokortisol, dan kalau gangguan pada prolaktin, yang terjadi adalah kegagalan laktasi. Nah, ini merupakan tabel, ya, di mana kita bisa menguji atau mengetes kecukupan dari hormon dari pituitary anterior. Nah, di sini teman-teman bisa pause saja dan melihat tes-tes mana yang dibutuhkan untuk memeriksa masing-masing hormon. Di sini ada beberapa. Nah, kalau terjadi hipopituitarisme, apa yang harus dilakukan atau apa pengobatan yang bisa diberikan kepada pasien tersebut? Tentu kita tidak berikan hormon tropiknya, tapi kita berikan hormon target gland-nya. Contoh misalnya ACTH. Kita tidak berikan ACTH pada pasien yang hipopituitarisme kekurangan ACTH, melainkan kita berikan kortisol, seperti itu. Nah, ini hormon replacement-nya bisa diberikan hidrokortison, bisa diberikan prednison juga. Kemudian apabila kekurangan hormon TSH, kita bisa berikan levothyroxine. Dan seterusnya, jika gangguan gonadotropin, pada pria kita berikan testosteron, pada wanita kita berikan estrogen. Gangguan growth hormone kita berikan somatotropin. Gangguan pada hipofisis posterior, di sini gangguan vasopresin, ya, misalnya ada defisiensi vasopresin, kita bisa berikan desmopresin. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut di belakang. Nah, ini adalah kelainan yang kedua, yaitu pituitary tumor syndrome. Di sini adalah adanya tumor pada sela, ya, yang disebabkan karena keganasan di pituitary atau tumor di pituitary. Biasanya bukan berupa keganasan, tapi tumor yang jinak. Nah, klinisnya bervariasi tergantung dari
perluasan, dan arah ekstensi massa. Di sini kita lihat ya, ada tabel. Kalau perluasannya mengenai pituitari, maka yang terjadi bisa terjadi hipopituitari yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Tapi kita ingat di sela itu juga ada di situ namanya optik kiasma. Artinya jika ada pendesakan ke optik kiasma, yang terjadi adalah gangguan dari penglihatan. Nah, bisa bermacam-macam. Yang paling sering adalah bitemporal hemianopsia, di mana terjadi gangguan penglihatan lapang pandang perifer kanan kiri. Nah, kemudian ada hipotalamus ya, kalau misalnya mendesak ke hipotalamus terjadi gangguan hipotalamus. Mendesak ke sinus bisa terjadi gangguan sinus juga, dan mendesak ke otak namun jarang ya. Nah, misalnya mendesak ke otak bisa terjadi nyeri kepala, kemudian jadi gangguan kesadaran juga, bisa demensia dan lain sebagainya, namun memang jarang. Nah, untuk nyeri kepala ini adalah gejala yang paling sering muncul akibat tumor intraselular ya. Jadi tapi nyeri kepala, beratnya nyeri kepala itu tidak selalu bergantung pada ukuran dan arah ekstensi dari tumornya. Korelasinya lemah ya. Jadi misalnya yang tumornya kecil bisa saja nyeri kepalanya hebat, dan sebaliknya yang tumornya besar belum tentu nyeri kepalanya juga makin hebat. Nah, di sini kita lihat ukuran dari tumornya kita bagi menjadi 3 klasifikasi ya. Ada yang mikro, kemudian ada makro, dan giant adenoma. Untuk tumor-tumor yang ukurannya kurang dari 1 cm, itu kita kategorikan sebagai mikroadenoma. Dan untuk tumor yang antara 1 sampai 4 cm, itu kita kategorikan sebagai makroadenoma. Dan yang lebih besar dari 4 cm itu dinamakan giant adenoma. Untuk evaluasinya, ya, sebagian besar apabila di operasi kemudian diperiksa keganasannya, ternyata itu merupakan suatu adenoma, yaitu tumor jinak. Nah, tumor ini bisa menghasilkan hormon yang kita sebut dengan functioning adenoma, dan bisa tidak menghasilkan hormon yang kita sebut dengan non-functioning adenoma. Nah, ini untuk tes-tes untuk membuktikan apakah tumor tersebut menghasilkan hormon atau tidak. Ya, di sini bisa kita lihat sendiri. Silakan teman-teman pause untuk melihat tesnya dan interpretasinya. Nah, apabila ada tumor di hipofisis, maka apa yang dilakukan? Yang pertama bisa kita lakukan surgery atau operasi. Nah, operasi biasanya pendekatannya adalah transsphenoidal, artinya dilakukan seperti yang kita lihat di gambar ini, dimasukkan alatnya untuk melewati sinus sphenoid. Dan juga bisa kita lakukan radiasi ke pituitari. Nah, untuk yang terakhir, yaitu gangguan neurohipofisis, ini dulu dinamakan diabetes insipidus. Itu apabila terjadi kekurangan dari arginin vasopresin atau hormon vasopresin. Neurohipofisis itu adalah hipofisis posterior ya nama lainnya. Jadi kalau misalnya ada gangguan hipofisis posterior di mana vasopresinnya terganggu, kalau misalnya terjadi defisiensi namanya adalah diabetes insipidus sentral dulu. Kalau sekarang namanya adalah arginin vasopresin defisiensi. Untuk yang diabetes insipidus perifer atau arginin vasopressin resistant itu adalah kelainannya di tubulus renal, sehingga ini bukan merupakan satu gangguan neurohipofisis. Ya. Nah, apabila terjadi diabetes insipidus, maka kelainannya adalah poliuri, yaitu pipisnya banyak ya, sehari bisa sampai lebih dari 3 liter. Nah, ini untuk menentukan apakah diabetes insipidusnya itu sentral atau periferal. Ya, jadi di sini apabila didapatkan volume urin yang banyak, lebih dari 40 ml per kilogram berat badan, dan osmolitas urin tersebut encer, artinya kurang dari 300 osmolar per liter, ya, maka kemudian ada suatu diabetes insipidus. Ya, tinggal kita lihat saja apabila di MRI-nya itu kita lihat AVP-nya dulu. Apabila AVP-nya dia tinggi, maka dia adalah resistensi AVP, atau nama lainnya adalah nephrogenic diabetes insipidus. Tapi kalau jumlah AVP-nya berkurang, nah kemungkinan ini bisa mengarah ke suatu diabetes insipidus apabila di MRI-nya tidak ditemukan adanya pituitary black spot. Nah, bagaimana penanganan dari diabetes insipidus sentral ya? Jadi AVPD ya.
itu kita berikan desmopressin. Nah, di sini ada tabel parameter yang apabila kita berikan desmopressin ya tiap 8 jam pada pasien, maka intake dan output dari urinnya, intake cairan dan output urin itu secara drastis akan berkurang di hari pertama dan kedua setelah pengobatan. Dan ini tidak berpengaruh terlalu besar terhadap osmolitas dari plasma seperti itu. Jadi untuk terapinya diberikan desmopressin. Ya, demikian penjelasan singkat ya yang bisa saya berikan tentang kelainan-kelainan dari hipofisis. Tentunya tidak ada yang sempurna termasuk video ini. Oleh karena disarankan tetap untuk belajar dan membaca buku teks yang tersedia.